Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita kembali dengar-dengaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari. Teruslah Tuhan rubah hati kami agar sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam perkataan, dalam pemikiran kami, dalam kelakuan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, lakukanlah bagianmu. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sebastian Loeb adalah juara dunia rally mobil yang tidak terkalahkan. Dalam sebuah kesempatan wawancara di televisi, Loeb ditanya perihal rahasia di balik keberhasilannya. Loeb tidak menjawab kehebatan mesin mobil atau karena pengalamannya sebagai faktor sukses, melainkan kehadiran seorang navigator yang hebat di sampingnya. Itulah yang dia tekankan. Navigator adalah orang yang duduk di samping pembalap yang tugasnya membaca peta dan arah. Dalam sepersekian detik, navigator harus memutuskan mobil harus dibawa kemana, apakah lurus atau belok, sampai akhirnya tiba di garis akhir dengan selamat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peran suami dan istri di dalam banyak hal memiliki kemiripan dengan fungsi kerja pembalap dan navigator tersebut. Suami sebagai kepala keluarga berperan sebagai seorang pembalap yang mengendalikan mobil yang merupakan gambaran sebuah keluarga. Sedangkan istri berperan sebagai navigator yang bertugas memberikan saran mengenai arah perjalanan keluarga, walaupun keputusan akhir tetap berada di tangan suami. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Oleh sebab itu Tuhan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan tidak menciptakan wanita dari bagian kaki supaya bisa diinjak-injak. Tuhan juga tidak menciptakan wanita dari bagian kepala supaya berbalik menguasai. Namun Tuhan menciptakan wanita dari tulang rusuk. Itu artinya ada kedudukan yang setara, karena tulang rusuk berada di bagian tengah tubuh. Dalam perjalanan sebuah pernikahan ada masa di mana suami tidak tahu harus melangkah kemana. Disinilah seorang istri berperan menjadi navigator yang bertugas membaca peta dan arah. Seorang istri yang beriman dapat menyelamatkan suaminya yang tidak beriman dan membawanya kepada Tuhan. Dengan cara apa seorang istri bisa menyelamatkan suaminya? Dengan cara menunjukkan kesaksian hidup yang memberkati suaminya. Kesaksian hidup lebih bermakna daripada ribuan kata-kata. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 berkata bahwa seorang suami bisa dimenangkan tanpa perkataan. Hanya oleh perbuatan dari sang istri. Hanya oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat betapa murni dan salehnya kehidupan si istri, suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya yang beriman. Seorang istri mempunyai peran istimewa. Karena itu ia harus menjalankan peran ganda, yaitu sebagai penolong bagi suami dan ibu yang bijaksana bagi anak-anaknya. Ia tidak berhenti bergerak sampai semua keperluan suami dan anak-anaknya terlayani dengan baik. Bahkan dia harus memberikan dukungan. Dia memberikan dukungan membuat agar suaminya dikenal orang. Didikan lembut yang ia lakukan membuat anak-anaknya bertumbuh dengan baik. Semua orang menyebutnya berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang kau percayakan kepadaku menjadi istri. Beriku kekuatan agar mampu melayani suami dan anak-anak dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.
Ketika istri tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka cepat atau lambat bahtera rumah tangga itu akan hancur. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.